Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi dengan saya Ateng di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Iya, hari ini saya lagi bersama Bu Priskila. Bu Priskila. Sehat Bu hari ini kabarnya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Ya. Puji Tuhan. Ya, gitu. Karena hari ini kalau misalnya kita nanya kabar sehat atau enggak itu bukan basa-basi lagi. Iya, betul. Bagus, baik sekali. Iya. Ibu Priskila ini adalah pendiri Bu ya? Iya. Bisa dikatakan pendiri dari penggagas Ya. Lembaga Tenun Ikat Artistik Cintamani Keninjal. Nah, iya. Nih salah satu bahannya adalah yang saya gunakan dan yang digunakan oleh Ibu ini adalah karya dari Ibu Priskila. Dan saya dengar-dengar apa yang hari ini yang sedang lagi melanjutkan budaya bikin tenun ini hanya kelompok Ibu ya hari ini saya dengar. Iya. Baru masih Ibu ya. Iya. Oke, ini kan berarti sangat pantas untuk kita dokumentasikan karena kami juga Laman Inspirasi punya misi untuk mendokumentasikan orang-orang di Kabupaten Melawi yang bergerak, yang menginspirasi, karena hal ini kalau misalnya nggak ada Ibu mungkin kita nggak punya tenun lagi. Iya. Iya. Mungkin pertanyaan pertama Bu, gimana ceritanya Ibu kok tiba-tiba mau menghidupkan mau menggagas ini gitu loh, pengrajinan ini. Baik, terima kasih sebelumnya Bang Ateng. Ya, menarik sekali pertanyaannya. Ya, saya punya inspirasi untuk menggagas tenun ikat ini. Kenapa? Karena kita berpikir ya, kalau di zaman dahulu kala kan memang tenun ini pernah ada, cuma sudah lama sekali tidak pernah, sudah hilang. Ya, sudah hilang. Sudah hilang. Jadi saya ingin menghidupkannya kembali supaya ada yang meneruskan lah gitu ya di Kabupaten Melawi. Kita ini kan anak dari Sintang ya. Kalau Sintang ada, kenapa Melawi tidak gitu ya. Jadi dalam rangka kita menghidupkan apa yang sudah lama ya, sudah punah. Jadi ini ada kembali tenun ini, dan saya mulai membina kelompok tenun kebetulan di kampung ya, di kampung saya sendiri. Kampungnya di mana itu? Di Ribang Semalan, tepatnya. Ribang Semalan. Dusun Ribang Semalan, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi. Iya, ada kelompok binaan saya di sana. Kelompok binaan kita di sana ya. Jadi mereka awalnya memang tidak ada pengetahuan untuk itu. Ya, karena memang dah lama tidak ada yang meneruskan kan. Ya, akhirnya kita ya buat pelatihan, belajar, kemudian mereka bisa menangkap karena memang dasar darahnya udah ada ya. Darah dagingnya. Berarti bisa dikatakan di sana itu sebenarnya sudah ada pengrajin zaman dulu. Zaman dulu. Ya, hampir ratusan tahun yang lalu. Tapi habis itu nggak ada penerusnya, Ibu mengajarkan lagi ke mereka. Dengan semangat bahwasanya ya kita kan dulu memang satu kabupaten ya dengan Sintang, masih ikut Sintang. Habis itu kita pecah sekitar tahun 2003 ya, 2004 kan. Tahun segitu kita pecah. Habis itu dilanjutkan lagi, bikinlah akhirnya kita punya tenun sendiri. Kalau untuk motifnya Bu, motif kita ini kita motif sampan. Ini sampan nih. Oh, ini sampan. Perahu ceritanya. Perahu ya. Jadi ada buah tengkawang. Oh, ada buah tengkawang juga. Mana buah tengkawang tadi? Yang di sana ya. Oh, yang yang ini coba ambilkan Bang. Biar kita tahu. Ini anak-anak lagi bermain. Oh, ini anak-anak lagi bermain. Yang ini enggak, Bu? Ya. Ya, ini buah tengkawang. Betul. Buah tengkawang.
ada mirip-mirip juga buah sibung ya. Kita berwawaskan lingkungan. Berwawaskan lingkungan. Nah, ini kan perahu. Kenapa ada perahu, ada tengkawang? Oh, ini tengkawang. Tengkawang. Ini motif-motif tengkawang seperti ini. Ini perahu. Ini perahu. Ya, jadi ceritanya kenapa timbul ini? Kan kalau di musim tengkawang, orang-orang kampung ramai-ramai bawa perahu-perahunya masing-masing, metik buah tengkawang yang jatuh ke sungai itu kan? Itu tradisi. Bukan tradisi ya, memang kan tengkawang enggak setiap ini. Kalau ini sama ya tengkawang ini? Iya, sama. Jadi, berarti untuk bikin motif untuk bikin motif ada cerita sendiri yang diambil, Bu ya? Enggak, kita tuh ya itulah tadi cerita saya. Kan kita mulai melihat apa sih alam sekitar kita, apa yang ada gitu ya. Karena memang biasa nuansa khas orang-orang Dayak kan, biasanya ada perisai, misalnya ada mandau gitu kan. Jadi tengkawang ini banyak sekali motif-motifnya. Makin banyak penenun, makin banyak mereka punya inspirasi masing-masing lihatnya ya. Jadi susah juga kalau mau ditanya satu persatu. Kita kaya dengan motifnya, pengayaan warna-warna juga ya. Jadi, kalau ini warnanya gimana, Bu? Ini kan masih tradisional apa masih alami atau? Oh iya, ini enggak. Ini ini pewarna yang didatangkan dari luar. Kalau ini ada yang warna alam ya. Warna alam itu yang alami, diambil dari daun-daunan misalnya kan. Ada dari akar mengkudu ya. Ada apa lagi? Itu penenunnya yang tahu. Kalau ini Ibu kan tadi cerita bahwasannya orang-orang pengrajin ini sudah lama nggak aktif gitu loh. Maksudnya udah nggak ada pengrajin lagi, tiba-tiba Ibu membina dan mengajarkan mereka lagi. Kesulitan apa sih, Bu, yang dihadapi ketika melakukan itu, dan kami perlu tahu mulai kapan Ibu melakukan proses pelatihan ini lagi? Mulai dari saya mulai menghidupkan kembali dari tahun 2012 2013 ya, sampai sekarang eksis lah kita 2013 ya. Jadi sudah cukup banyak sih ini pengrajin kita yang sekarang aktifnya ada 8-9 orang gitu ya. Tadinya banyak, tapi banyak kendalanya. Ada yang kan nih sambil beladang, sambil noreh karet, ya kan? Ya, saya bilang kalau berladang noreh karet itu kan memang dah dari zaman dahulu kala memang itu yang penghasilan ini kan ya. Coba kita beralih lagi ini, melihat ini, kita hidupkan kembali ya. Misalnya ini kan bisa dikerjakan malam-malam di rumah kan, atau mau subuh-subuh sekali bisa gitu. Tapi kalau berladang kan harus siang ya gitu ya. Jadi ini sebagian besar mereka mengerjakannya di rumah gitu kan, sambil gitu ya. Tapi serius. Berarti kendala ketika membangun itu, kendalanya ini pertama kan anak-anak yang muda itu masih agak kurang berminat ya. Banyaknya yang usia-usia setengah baya, ada yang dah tua juga kan. Jadi untuk menurunkan kaderisasi kepada anak-anak muda penerus ini, paling ada 2-3 orang yang mereka minat, katanya susah. Ini kan banyak langkah-langkahnya. Iya, sesusah apa sih, Bu, bikin susah sekali bikin tenun seperti ini? Susah ya. Kalau Bang Ateng mau tahu lebih susah, nanti bisa nanya penenunnya. Susah karena ini banyak sekali ya. Mulai dari merajut benang-benangnya gitu kan. Dipisah-pisah satu benangnya apa gitu ya. Ya, baru disusun-susun, nanti baru dinegi lah apa namanya gitu ya. Banyak macam sampai 11 langkah ininya. 11 untuk jadi seperti ini. Iya, yang terakhir itu udah nenun gini-gini itu. Ada peralatannya, nanti saya bisa ambil contoh untuk menenunnya itu. Untuk menenunnya, untuk jadi seperti ininya gitu ya. Jadi kendala kita itu ya, pertama memang
SDM-nya ya SDM memang asal apa adanya gitu. Tapi saya salut dengan mereka. Mereka tidak berpendidikan tinggi, bahkan tidak tamat SD. Ada yang tamat SD, SMP, SMA lah paling tinggi. Itu pun 1-2 orang yang tamat SMA ya. Nah, tapi mereka mampu menciptakan. Rasanya orang pertama tidak percaya kalau kita bisa membuat ini. Bisa membuat, nah, jadi kita buktikan memang. Pernah Ibu waktu itu ada yang datang ke sana praktek lah gitu kan, lihat gitu. Memang kita buat sendiri. Ada di sini ketua kelompok tenun kita. Ketua kelompok tenunnya ada di sini. Ada. Kalau ketua kelompok tenun berarti dia asalnya dari Ribang Semalan. Oh ya, di sini kan kebetulan lagi ada pelatihan menenun Bu ya. Ini bukan pelatihan menenun, tetapi dari tenun yang sudah jadi ini dibuat produk modifikasi berbahan baku tenun ya. Misalnya dompet, bros, tas gitu ya. Jadi hari ini kita ngadakan pelatihan itu. Nah, berarti di sini lagi ada pelatihan dari hasil tenun ini coba dijadikan produk lain. Iya, produk lain agar bisa bisa lebih nilai cakup pasarnya lebih besar betul. Gitu ya. Ya. Nah, kalau ngomong-ngomong ini kan Ibu di sini sendiri nih pengrajinnya sendiri, punya kelompok baru satu-satunya di Kabupaten Melawi. Untuk aspek pemasarannya seperti apa sih Bu? Aspek pemasarannya ya kita ya untuk lokal dulu gitu ya. Tapi karena memang tenun hanya ada di Melawi ini hanya ada di kita gitu kan. Terus terang saja ya kalau ada misalnya tamu-tamu datang apa gitu kan, mereka ke sini. Tapi salah satu pemesan yang ini, salah satu desainer Indonesia tuh Dian Urip ya. Beliau selalu memesan ke kita kalau ada produk-produk baru, motif-motif baru. Ini contohnya ini buatan Bu Dian Urip tuh, baju-baju itu beliau ambil dari kita. Hampir 2 bulan sekali ya. 1 bulan sekali, kadang-kadang 3 bulan gitu. Beliau pasti ambil pesan. Selain itu maksudnya pemasarannya gimana? Ibu kan produknya baru satu kelompok nih ya, baru satu kelompok nih yang bikin ini. Nah, pemasarannya gimana? Apakah pemasarannya kesulitan atau Ibu sampai nggak mampu memenuhi kebutuhan pasar atau gimana melihat kondisi hari ini? Pemasarannya ya jelas ada kesulitan ya. Pertama kan ini kan bahan yang langka, semua bahannya mahal ya kan, mahal. Lalu pemasaran kita masih sangat terbatas, belum terlalu apalah. Tapi saya heran orang-orang tuh tahu gitu ya, mereka yang datang pesan misalnya, ya. Bahkan tempo hari desainer kita Bu Dian Urip nih pernah dibawanya untuk dia show di luar negeri misalnya kan, ya. Bu. Iya berarti kalau begitu kan pemasarannya Ibu masih terkendala masih ya, terkendala, masih belum sanggup untuk memenuhi kapasitas produksi. Betul, gitu. belum. Karena kita kan masih manual semuanya dengan tangan, dengan peralatan tangan manual ya, tidak pakai mesin. Jadi kan untuk membuat satu tenun ini kan lama gitu. Satu orang mungkin 1 bulan paling 1 atau 2. Yang paling ada yang tercepat tuh ada pernah dia buat 3 kain 1 bulan. Tapi kalau dia fokus tuh bisa itu. Iya. Jadi, berarti kesulitannya seperti pemasarannya, bikinnya juga sulit, pemasarannya juga masih sulit juga. Iya, bahan-bahannya tadi sulit. Saya penasaran ini bahannya apa Bu? Bahannya dari benangnya benang spesial memang. Dapat benangnya dari mana? Benangnya kita ya kerjasama dengan koperasi misalnya ya, atau dipesan lah dari luar didatangkan dari luar. Pewarna apa gitu kan, kecuali yang pewarna alam. Warna alam kita tetap di sini. Cuma kan tidak semua orang mau warna alam kan, karena warna alam itu kan agak pudar dia. Tapi memang kalau orang yang tahu ada nilai seninya, artistiknya tuh di situ ya.
warna alam gitu kan. Berarti seperti itu. Berarti kita belum mampu menciptakan. Modalnya besar bang. Modalnya besar. Untuk bikin bahan sendiri itu modalnya besar ya? Ya, nggak bisa kita buat untuk buat bahannya nggak bisa kita tetap. Gitu. Ya, jadi banyak memakan banyak peralatan. banyak peralatan. Kendalanya berarti banyak sekali Bu ya untuk mempertahankan untuk mempertahankan ini. Jadi memang kita tertatih-tatih, tapi ya setiap ini karena kita selalu memberikan motivasi kepada para penenun ini, ya mereka semangat sehingga masih eksis sampai hari ini. Kita bersyukur juga ya, enggak ada yang lain soalnya. Banyak sih ini. Ya, mungkin kita butuh dukungan banyak pihak Bu ya. Betul. Butuh dukungan banyak pihak, butuh dukungan dari pemerintah, butuh dukungan dari masyarakat juga, butuh dukungan dari pihak swasta juga untuk benar-benar mendukung gimana caranya tenun ikat ini tetap berjalan gitu. Karena banyak hal yang butuh kita perjuangkan. Selain kita modal juga terbatas, bahan terbatas, banyaklah aspeknya, pemasarannya juga masih sulit kayak gitu. Ini Bu, mungkin kami ingin bantu promosi lah sedikit untuk bahan-bahan seperti ini. Mungkin siapa tahu teman-teman yang nonton di sini ada yang mau beli mau beli tenun ini, kira-kira harus beli kemana gitu? Beli tenun. Beli tenun harus datang ke sini langsung atau? Ya di sini, karena begini Bang Ateng. Seperti yang saya katakan, saya membina mereka dari awal, dari nol sama sekali. Mereka udah dikasih pelajaran, udah pandai menenun. Nah, ini peralatannya, saya bilang. Saya mengadakan semuanya. Peralatannya yang banyak-banyak itu. Kemudian ini benangnya, ini pewarnanya. Jadi para penenun itu sekarang mereka hanya menenun. Jadi jasa menenun ke mereka. Lalu produknya setelah mereka selesai di sini gitu. Kayak gitu. Berarti nanti kalau misalnya ada yang mau beli bisa datang ke sini di Jalan Prawindo, Gang Mawar Saron, Nangapinoh ya? Iya, betul. Selalu. Sudah tidak asing lagi lah, dari berbagai pihak udah tahu, bahkan dari provinsi ya, dari ada ibu-ibu. Mereka tahu di sini. Kalau misalnya ada dari luar Nangapinoh mau beli gitu, butuh kita cantumkan nomor nggak Bu nanti di deskripsi? Di deskripsi. Atau nomornya Bu Lisbeth nanti nomor Bu Lisbeth. Nomor Bu Lisbeth aja ya, nanti kita cantumkan. Kalau ada yang mau beli, maksudnya. Kalau ada yang mau beli, siapa yang nonton? Pesan. Yang nonton kita kan mungkin bisa dari seluruh Indonesia nih. Jadi nanti kita cantumkan nomor Bu Lisbeth aja untuk. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Harapan Ibu tentang tenun ini seperti apa ke depannya? Harapan saya tenun ini tetap berjalan eksis, semakin banyak kaderisasi anak-anak muda supaya cintalah untuk menenun gitu ya. Ya, untuk menjaga kelestariannya. Jangan nanti kan yang udah ada sekarang makin hari makin tua. Mata ndak nampak lagi untuk menenun, ya kan? Melihat ya. Jadi bagaimana supaya anak-anak muda supaya mereka punya minat. Apalagi di era sekarang, era pandemi ini kan, belajarlah, cari pengetahuan untuk lebih dalam lagi, untuk lebih banyak lagi. Karena ini sangat menjanjikan, Bang. Kalau sudah pandai seumur hidup. Seumur hidup nih tidak bisa lari kemana-mana. Ilmunya untuk yang bersangkutan terus kan. Iya. Itulah. Oke, begitu harapannya. Berarti para sahabat Laman Inspirasi kalau mau belajar bisa langsung ke sini Bu ya? Bisa. Di sini di Prawindo tepatnya. Di Prawindo, daftarkan dulu, nanti kumpulkan beberapa orang, baru kita adakan pelatihan gitu ya. Itu berbayar atau gratis nanti? Kalau misalnya ada modalnya terus terang aja Bang, modalnya sangat besar. Kalau ada yang sesuai dengan inilah kapasitas ya. Kapasitasnya. Jadi, gitu ya. Para sahabat Laman Inspirasi kalau misalnya mau belajar di sini datang aja, tinggal ya gimana lah, karena mau belajar kan kita butuh alat, butuh bahan dan lain sebagainya untuk biaya produksinya. Mungkin hanya untuk menggantikan itu aja Bu ya. Ketika ingin belajar ya langsung datang ke sini aja. Belajarnya gratis, cuman untuk menggantikan bahan-bahannya ya belajarnya bisa gratis ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin gitu aja Bu. Terima kasih atas waktunya, sudah bersedia ngobrol, sudah mau berbagi, sudah mau
ya berbagi informasi lah. Intinya kami Laman Inspirasi sangat mendukung lah adanya tenun ikat tolonglah ini. kalau memang supaya ini lebih bisa dikenal, lebih ini lagi ya kan. Ya nanti kita bantulah diposting di YouTube kita itu gimana caranya biar ada yang mau membeli. Mungkin gitu ya Ibu. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe video ini dan sebarkan ke sebanyak-banyaknya. Terima kasih para sahabat Laman Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Laman Inspirasi. Terima kasih.